Assalamualaikum pemirsa, dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan berada atau explore di tempat yang berbeda. Kemarin kita di Gunung sudah, kemudian di Sendang sudah. Kali ini Wisi Ing Leluhur ada di Kapanewon, Karangmojo. Jadi nanti kita akan mengupas tuntas tentang petilasan yang satu ini, yaitu petilasan Ki Ageng Wonokusumo di Jatiayu. Ada apa dengan petilasan ini atau pesarean ini? Nanti kita akan bincang-bincang dengan pemangku adat ataupun Bapak Daryanto tentunya. Kita akan kupas jelas bagaimana tentang petilasan atau pesarean di Ki Ageng Wonokusumo ini. Untuk terus ikut mendukung channel ini, tetap hadir di hadapan pemirsa semua, jangan lupa share, like, subscribe. Barangkali di tempat pemirsa sekalian juga masih ada tempat yang perlu kita explore, monggo silahkan DM ataupun komen di bawah, jangan lupa. Oke, mari kita langsung ke lokasi. Di belakang ini adalah balai atau tempat, yaitu pesarean Ki Ageng Wonokusumo, dan di belakang ini ada namanya Panti Panganti Sasmito. Yang punya ketentuan atau aturan agak lebih ketat, barangkali untuk masuk harus bersuci dulu atau berwudu dulu, dan mungkin bagi wanita yang lagi berhalangan mungkin tidak diperkenankan masuk. Mari kita langsung ke dalam. Pemirsa, kita sudah berhadapan dengan beliau, Bapak Daryanto, yang selaku juru kunci pesarean Ki Ageng Wonokusumo. Ngaten nih Pak ya. Untuk lebih jelasnya mari kita tanya-tanya kepada beliau apa dan bagaimana tentang pesarean atau petilasan ini, dan siapa sebenarnya Ki Ageng Wonokusumo tersebut. Langsung Pak Daryanto, barangkali bisa dijelaskan siapa beliau Ki Ageng Wonokusumo tersebut. Ya, saya sebagai juru kunci. Menurut simbah juru kunci yang lama, itu Ki Ageng Wonokusumo itu penghulu Serang dulu-dulunya dari Banten. Setelah itu Ki Ageng Wonokusumo itu pergi-pergi ke Gunung Kidul. Setelah ketemu namanya Ki Ageng Pandanaran Mbayat, lah Ki Ageng Wonokusumo disuruh Ki Ageng Pandanaran supaya mencari tanah yang berbau wangi di Gunung Kidul. Nah, setelah itu Ki Ageng Wonokusumo bertemu dengan Ki Ageng Giring Sodo. Setelah berbicara antara Ki Ageng Pandanaran Mbayat dan Ki Ageng Giring, Ki Ageng Wonokusumo mencari tanah yang berbau wangi itu di Dusun Wonotoro, Kelurahan Jatiayu, Kecamatan Karangmojo. Setelah itu Ki Ageng Wonokusumo itu dulu-dulunya membawa namanya Mestaka. Nah, Mestaka itu sebelum Ki Ageng Wonokusumo itu menempat di sini, Ki Ageng Wonokusumo itu mestakanya ditaruh di Dusun Tegalsono. Setelah Ki Ageng Wonokusumo ke sini, jalan-jalan, Ki Ageng Wonokusumo tadinya mau menempat di desa Banjardo, desa Njatano, ke desa Midarjo.
dusunnya itu Banjardawa. Setelah itu Ki Ageng Wonokusumo mencoba adan. Itu di tempat dusun Banjardawa itu tidak mendengar antara Ki Ageng Pandhanaran dan Ki Ageng Giring. Setelah itu Ki Ageng Wonokusumo naik ke atas, ke tempat naik ke atas. Setelah di atas yang diami utawi yang diduduki utawi yang dilenggahi, itu Ki Ageng Wonokusumo mencoba adan bisa mendengar antara Ki Ageng Pandhanaran dan Ki Ageng Giring. Setelah itu Ki Ageng Wonokusumo setelah adan mendengar dua-duanya, Ki Ageng Wonokusumo menempat di Dusun Wonotoro, Kulon Jadayu, Kecamatan Karangmojo, membuat rumah sendiri. Nah, rumahnya itu hanya itu, bukan ini kan hanya orang yang ziarah itu bisa ziarah ke sini semua tercapai tujuannya lantaran Ki Ageng Wonokusumo disuwunkan kepada Allah. Setelah itu dia kesini bisa selamat atau usahanya sukses, itu bikin rumah 3 linteng ini. Lah asli Ki Ageng Wonokusumo itu situ. Lah Ki Ageng Wonokusumo itu sebenarnya itu dulu waktu peperangan Walanda. Nah, makanya di Wonotoro ini dinamakan Ki Ageng Wonokusumo Wonotoro. Wono alas, ketoro kelihatan. Makanya itu Ki Ageng Wonokusumo setelah itu sebelumnya itu kan Ki Ageng Wonokusumo dicari musuh-musuhnya. Nah, musuh-musuhnya itu Ki Ageng Wonokusumo membawa sekabat 9 orang. Namanya Eyang Joyo Lelono, Eyang Joyo Prakoso, Tiyoso sampai 5, Nyersmi Jemanuk. Itu sekabat pun Ki Ageng Wonokusumo. Setelah itu Ki Ageng Wonokusumo itu semua kelurahan yang tidak punya istri hanya Ki Ageng Wonokusumo. Oh iya, iya. Itu. Nah, setelah itu Ki Ageng Wonokusumo juga membawa namanya Sendang Panjuran. Sekarang masih di sana orang yang kesini semua membutuhkan air itu. Entah untuk apa, karena ya Sendang itu sudah di dulu-dulunya zaman peperangan itu Timur itu sudah dicoba, itu air Sendang itu memang mujarab. Itu. Setelah itu Ki Ageng Wonokusumo menempat di sini. Dulu Ki Ageng Wonokusumo itu rumahnya atapnya dari kayu, namanya sirap. Karena kayu itu ya lama-lama berapa ratus tahun itu kan kadang-kadang pripil. Itu kan kalau ada yang jarah tidur di sini itu kehujanan aja netes airnya, makanya dibentuk panitia. Terus panitia itu minta dari keraton bisa diganti genteng Munir sekarang. Nah, setelah itu Ki Ageng Wonokusumo itu dulu misannya itu dari kayu. Karena dari kayu itu sudah diganti misan dari batu. Misan yang dulu itu dulunya ditaruh di belakang di luar. Lah kok di sini jarang hujan. Oh, larang hujan. Setelah itu misan yang dari kayu itu ditaruh di atas atap yang Ki Ageng Wonokusumo. Itu sejarahnya itu. Sedra Pak Daryanto dan pemirsa jelas sekali bahwa beliau Ki Ageng Wonokusumo ini adalah kalau di jejak Islami mungkin salah satu tokoh besar yang menyiarkan Islam di Gunung Kidul, Gunung Kidul. Karena ada kaitannya dengan Ki Ageng Giring, kemudian Ki Ageng Pandhanaran.
Ini luar biasa sekali. Seperti dijelaskan Pak Daryanto, salah satu keistimewaannya tadi nisan kayu atau kijing kalau zaman dulu itu ditaruh di luar, itu larang udan. Makanya sekarang kijing itu ditaruh di atas, di jalan, ya tertutup. Jadi itu pemirsa. Kemudian juga banyak peziarah nih Pak. Banyak. Pak, dari yang paling jauh itu dari Papua. Luar biasa. Baru 5 bulan ini dari Papua. 5 bulan. Asli Papua ini. Alhamdulillah luar biasa dari Papua sampai ke Wonontoro, ya. Ini Wonontoro. Terus biasanya pun Pak, ini ada bulan atau hari untuk mujahadah atau untuk kirim doa bersama yang rutin dilakukan biasanya. Oh, di sini namanya Madilakir, pengetan Ki Ageng Wonokusumo itu bulan Madilakir. Itu bulan Madilakir itu dicari tanggalnya 20 sampai 25. Dicari harinya Senin atau Kamis. Oh, jelas itu. sekali. Nah, karena ini ada suatu cobaan pun Gusti Kang Kuwasa Gusti Allah, karena ada COVID-19 ini sebenarnya sudah panitia sudah rapat, namun pemerintah tidak menganjurkan tahun ini Ki Ageng Wonokusumo itu berkumpul seperti tahun-tahun yang lalu, itu sampai ingkung itu ada 260-an ingkung. Itu yang terakhir. Kalau yang hari tanggal 1 sampai tanggal 25 itu ada yang nyembelih kambing, nyembelih sapi, bahkan ayam itu 3 pedukuhan itu nggak bisa dihitung. Kalau ayam setiap harinya, kalau bulan Madilakir. Nah, itu biasa, ini di Ki Ageng Wonokusumo itu peringatannya Ki Ageng Wonokusumo itu. Iya, itu luar biasa untuk haul Ki Ageng Wonokusumo, yaitu bulan Madilakir, jadi bukan bulan Masehi. Bukan, Madilakir ya. Barangkali karena tahun ini karena satu keadaan mungkin Pak Daryanto bersama pelestari adat dan pemerintah setempat tetap mentaati anjuran pemerintah, karena biasanya kalau digelar itu mungkin ribuan yang hadir. Ya, Akhirnya dengan segala pertimbangan tahun ini ditiadakan, diadakan cuma di rumah-rumah, dikembalikan tapi di rumah masing-masing. Tetap tradisinya berjalan, hanya cuman berkumpulnya itu. Berkumpulnya yang ini luar biasa sekali. Terakhir Pak Daryanto, karena ini juga termasuk sesuatu hal yang mesti kita jaga bersama, yaitu petilasan Ki Ageng Wonokusumo, yang mana di dalam tadi juga kita bisa baca silsilah bahwa beliau juga datang dari keraton Ki Ngayogyakarta Hadiningrat, Ki Ageng Wonokusumo ini, dan masyarakat di Jatiayu atau Wonontoro sendiri luar biasa antusias menjaga petilasan atau pesarian ini, 3 pedukuhan di Jatiayu ini. Nah ini monggo pemirsa dimanapun Anda berada, barangkali nanti dari sekian pemirsa entah di luar negeri entah di manapun Anda berada yang pengen bersiarah ke Wonontoro untuk ke Ki Ageng Wonokusumo, bisa menghubungi langsung dengan Pak Daryanto. Nanti Bapak Ibu atau pemirsa akan dipandu secara lengkap. Yang sudah dari luar negeri ada, dari Malaysia. Dari Malaysia. Itu juga sebelum dari Papua orang Malaysia sudah di sini. Ya, dari Malaysia. Dari Malaysia. Datuk siapa itu? Namanya Tuan Datuk dari Malaysia. Tuan Datuk ya. Oke, terima kasih Pak Daryanto. Di akhir acara ini Wisi Ing Luhur segenap kru mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah membantu. Mudah-mudahan channel atau siaran di petilasan Ki Ageng Wonokusumo ini bisa menjadikan referensi atau bantuan ataupun bentuk khasanah tentang kebudayaan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini. Pemirsa, tadi Pak Daryanto menjelaskan bahwa Ki Ageng Wonokusumo kesini membawa mustoko. Mustoko itu biasanya untuk atasan masjid ya.
Nah, di belakang saya inilah mustaka original yang dulu dibawa Ki Ageng Wonokusumo untuk dijadikan sebuah masjid, dan kemudian beliau adzan yang terdengar sampai Mbayat dan Giring. Pemirsa, ada lagi satu istilahnya kehebatan yang ada di pesarian Petilasan Ki Ageng Wonokusumo ini. Biasanya masyarakat kalau pengen punya hajat di musim penghujan itu untuk minta hujan ditunda. Nah, salah satu syaratnya biasanya beliau ke Pak Juru Kunci, Pak Daryanto. Kemudian Pak Daryanto salah satunya adalah membuka salah satu genteng yang ada di belakang saya ini agar nisan yang asli atau original tadi terlihat. Nah, itu biasanya hujan tertunda. Begitu pemirsa. Ini sendang Ki Ageng Wonokusumo, namanya sendang Pancuran. Setelah Ki Ageng Wonokusumo menempati di rumahnya di situ, singgahnya Ki Ageng Wonokusumo membawa satu sumber, namanya sumber Pancuran. Yang menjaga di sini namanya Eyang Jinggot, Bangkualam, Janungendo, Datumati, Dadungawuk. Semua yang menjaga. Setelah itu orang yang ziarah, setelah ziarah ke tempat Ki Ageng Wonokusumo, dia mengambil air sendang Ki Ageng Wonokusumo yang dipanjang. Sendang ini dulu belum ditembok ini, walaupun ada banjir, sungai yang besar tidak bisa ke sini. Malah ke sebelah sana. Malah yang ke sana naik. Itu sejarahnya itu. Baiklah pemirsa, di penghujung acara kita yaitu Explore Petilasan atau Pesarian Ki Ageng Wonokusumo, kita berada di Sendang Pancuran yang sudah dikatakan Pak Daryanto. Mungkin dari sekian pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya untuk warga Wonontoro atau Jatiayu, Karangmojo, berbanggalah Anda akan tanah kelahiran kita yang luar biasa, punya petilasan atau sejarah yang begitu besar. Salam untuk saudara-saudara perantau dimanapun Anda berada, untuk selalu mencintai dan mensupport apapun yang ada di tanah tumpah kelahiran kita tentunya. Sekali lagi untuk membantu channel ini di kehadapan pemirsa semua, jangan lupa like, share, dan komen. Barangkali ada request tempat atau titik yang perlu kita explore dimanapun itu. Dan yang paling penting subscribe dan jangan lupa tekan tombol bell agar setiap kita mengupload atau mengeksplor sesuatu di channel ini Anda langsung bisa kami beritahu. Terima kasih, tentunya channel ini masih banyak kekurangan ataupun tidak berkenan. Kami kru Wisi Ing Luhur minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali, salam budaya.